Assalamualaikum. Kita udah ulas ya bahwa intermittent fasting 30 hari aja itu baru setengah jalan. Jadi yang cuma ngandelin puasa Ramadan atau intermittent fasting 4-5 minggu toh, banyakan hasilnya ya gitu-gitu aja. Bukan nggak ada manfaat, tapi selang 2 bulan manfaatnya udah nggak ngaruh lagi. Ini satu kenyataan yang sehari-hari, ya kan? Terus kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Walah, ini dialog apa tuh? Kok pakai kayak gini segala? Sampai mana ini tadi? Jurus apa kemudian yang bisa melengkapi agar langkah-langkah healingnya komplit dan manfaatnya lebih panjang? Ada beberapa ide dan teori, sebagian kita udah bahas. Yang konkret antara lain selama fasting itu tetap batin spiritual mesti kejaga. Lalu intermittent fasting yang 30 harian perlu diikuti gelombang kedua, misalnya berupa extended fasting 3 kali 24 jam yang kemarin itu. Bisa dipraktekin saat puasa Syawalan sekarang ini, merupakan lanjutan puasa Ramadan. Tentunya kalau mau afdol, 3 kali 24 jamnya itu 2 kali praktek, sehingga totalnya dapat 6 hari sesuai rekomendasi Rasulullah SAW. Akan tetapi, lah ini, saya udah meraktekin tuh, seperti yang disarankan. Insya Allah nanti videonya akan saya bikin juga. Banyak pelajaran di situ. Extended fasting yang intens, atau dibilang Syawalan gitu kalau menyertai Ramadan, yang saya praktekin, ternyata kali ini tidak semantap yang diharapkan. Khususnya 3 kali 24 jam gelombang pertamanya. Habis puasa 3 hari, saya malah terus like-rek terserang flu. Lah kok bisa? Bukannya mestinya fasting itu memperkuat daya imun. Mestinya pasca fasting daya tahan jadi lebih solid kan ya? Kamu nanya, gak usah kayak gitu lagi nih. Intinya tuh ya, karena gelombang pertama yang 3 hari berturut-turut itu tidak terlalu sesuai harapan, malah bikin saya bersin-bersin masuk angin, teruslah saya evaluasi, yaitu dengan cari-cari referensi dari para ahli tentang hal itu. Kalau cari-cari referensi tentang Jeep Rubicon, nyambung aja juga enggak kan ya. Akhirnya dapatlah dari Profesor Valter Longo satu pelajaran itu tadi, bahwa refeeding after fasting atau pengasupan nutrisi pasca puasa fasting itu harus dilakukan secara cermat, disiplin dengan ilmu yang benar. Dan bahkan saya simpulkan refeeding alias iftar alias buka puasa itu beneran jurus tersendiri, jurus wajib yang selama ini kebanyakan penggiat fasting tidak terlalu mencermatinya secermat Profesor Longo itu. Jadi, agar intermittent fasting 30 hari itu manfaatnya tidak nanggung, dia mesti diiringi dengan tata batin spiritual yang solid, lalu diikuti gelombang fasting lanjutan extended fasting. Dan sepanjang waktu, baik saat 30 hari maupun saat extended fastingnya, itu kita mesti disiplin dalam buka puasa atau refeedingnya. Paham teorinya itu satu hal, tapi meraktekinnya ternyata tidak segampang teorinya, apalagi meraktekin secara disiplin. Terus ada satu cerita ya. Bukan cerita tentang aparat yang memamerkan celana kolor seharga 1 miliar. Itu malah gila nih, ding. Sampai mana ini tadi? Soal cerita ya. Di zaman Perang Eropa, saat tentara sekutu merebut kantong-kantong pendudukan Nazi Jerman, mereka menemukan kam-kam dan kampung-kampung di mana orang-orangnya pada kelaparan berhari-hari berbulan-bulan. Nah, demi untuk mengambil hati dan sekaligus merasa kasihan juga, rame-ramelah tentara sekutu bagi-bagi makanan. Segala coklat, permen, dan ransom pribadi mereka dibagi-bagikan. Walhasil ternyata apa? Gak lama kemudian, kebanyakan orang-orang kelaparan itu yang terus banyak makan malah jadi lemah, ringkih, banyak yang meninggal sekalian karena gagal jantung apa segala macam. Innalillahi. Inilah yang diadres oleh Profesor Longo. Refeeding yang kurang cermat dan kurang disiplin selepas kelaparan atau fasting yang intens bisa malah jadi bumerang. Sehingga ilmu refeeding ini menjadi jurus yang wajib, jip. Ibarat orang kampung gitu ya, yang terus bertransformasi jadi artis top. Apalagi kakinya kan udah hilang. Gak bisa lagi tuh, dia langsung gaspol, larian di bebatuan kayak dulu. Bisa melocot semua tapak kakinya. Kalau sekedar lecet kaki sih ya udahlah. Tapi kalau hal seperti itu terjadi di saluran kardiovaskular jantung, orangnya bisa wassalam beneran, kayak cerita Perang Eropa tadi, na'udzubillah. Nah, terkait ini ada beberapa hal nih yang mesti kita cermatin. Pertama, fasting itu jangan kelewat ekstrim. Pelajaran kedua, refeeding atau buka puasanya pasca fasting itu mesti gradual, sejalan dengan pola fastingnya. Semakin berat fastingnya, maka buka puasanya, breakfastnya, itu juga mesti semakin gradual, semakin berangsur-angsur. Hati-hati, kalau fastingnya berat parah, itu jatuhnya bisa serba salah. Nggak gradual bahaya, tapi kalau gradual habis-habisan, momentum rebuilding bisa hilang. Sehingga gampangnya ya, kalau yang ekstrim jangan dipraktekin lah. Boleh aja fasting, tapi mesti terukur.
Ini tuh nyawa loh taruhannya, yaitu nyawa kita. Kalau nyawa kucing sih masih rada nggak apa-apa. Kesalahan saya yang kemarin, saya akui itu refeedingnya. Kalap sih enggak, teorinya udah tahu. Tapi meraktekin dengan cermat dan disiplin itu ternyata nggak bisa begitu aja langsung pas. Yang pada puasa Ramadan, Syawalan, saya pikir-pikir ya, tipikalnya banyak yang gitu juga tuh. Malah ada yang kelasnya kalap. Biasanya itu yang pada belum subscribe ke kanal sini. Pelajaran penting lain lagi ya. Kapanpun itu, habis fasting ataupun enggak, sebisa-bisa janganlah overeating, kelihatan banyak makan. Not once ever, gitu kalau menurut orang Jombang, Bojonegoro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti itu. Para ahli diet kekinian juga mengajarkan hal yang serupa. Berhentilah makan sebelum kenyang. Dan batas overeating itu relatif mengecil-cil kalau sehabis kita meraktekin extended fasting yang intens. Bagi yang muslim nih ya, teladan dari Rasulullah itu sebetulnya di depan mata loh. Saat tidak puasa aja, Rasul itu makannya moderat atau bahkan dibilang porsi kecil. Dan kalau buka puasa, itu lebih kecil-kecilan lagi, yang sering dikiaskan sekedar untuk meluruskan punggung. Gitu. Sedangkan tradisi muslim kekinian, nggak di Indonesia, nggak di mana, buka puasa itu seringnya ekstravaganza. Orang jadi pada keranjingan bukber, entah bukber di luar atau bukber di rumah. Takjilnya mantep, main course-nya apalagi. Dah gitu, pakai hidangan penutup segala. Padahal biasanya enggak. Habis taraweh gitu banyak yang melanjut balas dendam, Masya Allah. Ujian kesabaran itu ya, mestinya nggak cuma siang hari kan ya. Itu hari gelap kok terus hajar bleh. Solusinya gimana nih? Yang belum subscribe ya udah langsung aja subscribe ke kanal sini. Dan yang udah pada subscribe, mestinya tolonglah diajak handetolannya. Kok malah promosi. Sampai mana nih tadi? Tipikalnya lagi tuh ya, pas lebaran gitu lagi. Sebelum sholat id disunahkan makan dulu, jubrek, makannya sekenyangnya. Udah gitu, sepulang dari lapangan itu kerinduan pada lontong, ketupat, opor, dan sambal goreng krecek. Lebih-lebih dari kerinduan pada kekasih hati. Walah, sepanjang silaturahmi gitu terus pada nyamber sana sini tiada henti. Kastengel, nastar, putri salju, lidah kucing. Dominannya itu gula karbo habis-habisan lagi. Dalam beberapa hari itu per orang bisa ngabisin 3 keler segala. Walah, yang belum subscribe itu emang anarkis semua ke bawahnya. Untungnya kalau yang udah pada subscribe ke sini nggak banyak gitu sih. Kecuali kepepet. Bukan cuma yang puasa Ramadan dan merayakan Lebaran ternyata yang kayak gitu. Beberapa yang komen di kanal sini ngalamin juga. Saya tuh ya bro, kalau soal praktek komatnya one meal a day itu udah rajin, udah rutin. Tapi yang saya rasain susah itu pengendalian pada saat meal time-nya. Bawaannya kok kayak pengen kalap aja. Kemarin saya juga gitu tuh, ngalamin sendiri. Sebelum testimoni saya simpulkan dulu lah ya. Jadi iftar, buka puasa atau refeeding selepas fasting itu mesti hati-hati. Teori-teorinya mestinya pada tahu, tapi kalau sekedar tahu teori itu jangan jumawa dulu karena godaannya begitu besar sehingga meraktekinnya itu nggak gampang dan lebih nggak gampang lagi untuk meraktekin secara disiplin. Padahal ini tuh merupakan jurus wajib yang mesti dikuasai agar healing rejuvenation kita mantap dan aman. Terima kasih.